Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi Nafa di sini. Di video kali ini teman-teman, tanpa basa-basi saya akan langsung mengajarkan kepada kamu semua bagaimana sih caranya kamu bisa mendaftarkan diri di PayPal, betul, di PayPal, tanpa harus mengalami sesuatu hal yang dinamakan limitasi ya. Nah, seperti yang kamu tahu di paypal.com ya, kalau misalnya kamu pergi ke PayPal. Nah, di paypal.com ini biasanya bagi para pemula banyak sekali orang-orang yang bingung, Mas Nafa, bagaimana sih caranya saya bisa menggunakan PayPal tanpa harus khawatir seandainya saya menggunakan VCC atau sebuah hal yang disebut dengan virtual credit card ya. Nah, di video saya yang sebelumnya di Nafayum tutorial yang mengenai cara mendaftarkan diri di PayPal, sebenarnya di situ saya sudah mengajarkan bagaimana caranya mendaftarkan menggunakan VCC. Nah, cuman ternyata cara saya itu untuk saat ini di bulan Mei 2015 ini sudah tidak begitu relevan lagi ya. Jadi buat kamu yang sekarang sedang menonton video saya yang ini adalah video terbaru mengenai cara kamu mendaftarkan diri di PayPal tanpa harus mengalami limitasi ya. Nah, limitasi itu apa sih Mas Nafa? Limitasi itu adalah sesuatu hal yang apabila kamu mendaftarkan diri di PayPal, kemudian kamu melakukan tindakan-tindakan yang membuat kamu dicurigai oleh si PayPal, maka PayPal sebagai salah satu perbankan online akan melakukan tindakan sebagai wujud untuk antisipasi supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain gitu ya. Sama PayPal kamu tingkah lakunya akan dilimitasi, alias kamu tidak bisa mengirimkan uang dalam jumlah besar dan kamu pun tidak bisa menerima uang dalam jumlah yang besar. Nah, limitasi kurang lebih bentuknya ini seperti ini nih ya. Email limitasi ini kurang lebih bentuknya seperti ini, dan ini saya ambil dari Google, ini bukan punya saya. Kurang lebih bentuk emailnya seperti ini kalau kamu dilimitasi. Nah, Mas Nafa, terus bagaimana caranya saya bisa menggunakan VCC tapi tidak perlu takut sama yang namanya limitasi dari PayPal lagi? Caranya gampang, dengan cara menggunakan yang disebut dengan VCC AVS ya. Nah, VCC AVS ini apa sih Mas Nafa? VCC AVS ini sebenarnya adalah salah satu VCC ya, sama seperti VCC normal pada umumnya, cuman ini lebih bagus, lebih akurat, dan lebih lengkap lah data-datanya. Nah, terus apa hubungannya Mas Nafa antara kelengkapan data dari VCC sama bebas limitasi? Begini, kalau seandainya PayPal melakukan limitasi, sebenarnya nasib kamu di PayPal tuh belum kiamat kok. Sekali lagi, kalau PayPal melakukan limitasi kepada kamu, nasib kamu tuh di PayPal belum kiamat. Kenapa? Karena mereka melimitasi, sebenarnya mereka tuh hanya ingin kamu supaya mengirimkan data-data kamu secara lebih lengkap, supaya mereka yakin bahwa lu tuh orang, bahwa lu tuh manusia hidup, bukan robot ataupun maling yang berwujud manusia dalam tanda kutip baik-baik di luar sana gitu ya. Nah, kalau menggunakan VCC AVS, di situ kamu bisa ditawarkan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kelengkapan data. Nah, caranya gimana Mas Nafa? Kamu pergi ke Google, ya betul, kamu pergi ke google.com atau google.co.id. Kamu ketikkan di sini beli VCC AVS, ya, kurang lebih kayak seperti ini. Nah, sesudah kamu mengetikkan tiga kata seperti ini, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini nih teman-teman. Nah, sekali lagi saya bukan penjual VCC, apalagi VCC AVS ya. Jadi tutorial yang saya ajarkan di sini murni untuk membantu, bukan untuk menjual produk. Nah, biasanya setelah saya mengetikkan kalimat seperti ini teman-teman, saya akan melihat thread penjualan yang berasal dari Kaskus. Kenapa? Karena menurut saya Kaskus itu lebih gampang untuk diawasi dibandingkan website lain selain Kaskus. Kita klik bagian yang Kaskus tadi. Kurang lebih lapaknya seperti ini ya, lapak penjualan dia. Nah, seperti yang saya pernah jelaskan kepada kamu teman-teman, salah satu hal yang paling penting kalau kamu ingin melakukan pembelian online terutama di Kaskus adalah perhatikan reputasinya. Perhatikan juga berapa orang yang melakukan sharing, dan ternyata yang sharing ada ya 6 orang, berarti thread ini adalah thread yang cukup terpercaya. Oke? Nah, cara ordernya gimana Mas Nafa? Cara ordernya adalah dengan kamu melakukan kamu baca dulu di sini apakah produknya masih ada. Siapa tahu kalau misalnya kamu menonton video ini beberapa bulan setelah video ini dipublish di YouTube, dia sudah menutup lapaknya. Ya, caranya kamu baca dulu di sini satu persatu. Di sini dia sudah menjelaskan mengenai pengertian VCC AVS itu apa,
kamu bisa baca di sini secara lebih detail tanpa harus menunggu penjelasan dari saya. Dan di sini juga dia sudah menuliskan kelebihan dari VCC AVS. Lihat, dia sudah mengatakan aman dari limit PayPal, tidak diperlukan verifikasi telepon. Berarti dengan kata lain memang VCC AVS ini seperti yang saya katakan jauh lebih aman dibandingkan VCC yang biasa. Dan di sini pun dia mengatakan perbedaan antara VCC AVS dengan VCC biasa ya. Kamu baca aja semuanya dan kamu lihat satu persatu, baru kamu lakukan pembelian di sini dengan mengkontak orangnya di sini ya. Sekali lagi, dia bukan teman saya pun bukan dia. Jadi kamu nggak usah khawatir bahwa ini akan menguntungkan saya, sama sekali tidak. Oke? Sama sekali tidak. Nah, cuman saya perlu bilang sama kamu teman-teman bahwa VCC AVS ini kekurangannya cuma satu. Apa tuh Mas Nafa? Harganya lebih mahal. Betul, harganya lebih mahal daripada VCC normal. Lihat, di sini ada pilihannya ada dua. Ada VCC AVS non-reload, isi $5 untuk 1 tahun, 230.000. Ada VCC AVS reloadable 3 tahun, harganya 210. Nah, saya jelaskan dulu ya. VCC non-reload itu apa sih Mas Nafa? Non-reload itu artinya kamu tidak bisa mengisi saldo VCC AVS ini untuk jangka selanjutnya. Misalnya nih, kamu beli VCC AVS dari dia. Kalau kamu beli yang reloadable, kamu bisa mengisi saldo. Misalnya saldonya di sini tadi berapa? $2. Kamu bisa isi lagi misalnya $8, itu bisa sebagaimana layaknya kartu debit ya. Tapi kalau yang non-reload, kamu tidak bisa mengisi saldo, jadi kamu sekali pakai langsung buang ya. Nah, lihat di sini kamu ditawarkan dengan dua pilihan. Harganya ada yang 230, kalau yang VCC AVS reloadable yang $2 hanya 179.000, yang $5 hanya 210.000. Sekali lagi, ini bukan lapak penjualan saya. Cuman saya berani jamin kalau kamu berani menggunakan ini dengan melakukan investasi yang lebih besar daripada kamu menggunakan VCC yang normal pada umumnya, kamu akan jauh dari yang namanya limitasi PayPal ya. Sekali lagi, prinsip bisnis apa teman-teman? Harus jangka panjang. Jadi jangan takut untuk keluar duit kalau seandainya kamu mau ya. Nah, cara untuk membelinya gimana? Kamu kontak aja dia di sini ya. Sekali lagi kamu kontak dia di sini dan kamu tanya-tanya sebagaimana harusnya kamu bertanya kepada orang yang menjual produk ya. Nah, cara masangnya bagaimana? Cara masangnya sebenarnya sama seperti kamu memasang kartu kredit atau kamu memasang VCC pada umumnya gitu ya. Dan kalau memang kamu belum jelas cara masangnya bagaimana, kamu bisa langsung lihat aja thread dia. Kalau nggak salah di sini kamu sudah dijelaskan bagaimana cara memasangnya ya. Dan kamu bisa berkontak aja dengan dia. Intinya, saya pengen bilang teman-teman bahwa PayPal sudah ditemukan cara efektif supaya kamu tidak dilimitasi. Caranya bagaimana? Gunakanlah VCC AVS ya. Jadi buat kamu sekarang yang sudah memiliki PayPal dan ingin menggunakannya sebagai lapak kamu untuk menjual beli, silakan gunakan VCC AVS. Oke? Itu aja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga video tutorial saya yang singkat ini bisa memberikan pencerahan buat kamu mengenai bagaimana caranya kamu bisa mendaftarkan PayPal tanpa harus terkena limitasi dari PayPal. Oke? Saya Nafaim Tutorial, saya Nafa, sampai jumpa lagi semuanya. Jangan lupa kunjungi nafaimtutorial.com untuk video gratis lainnya. Keep spirit, goodbye everybody.